Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bertemu dengan Bu Nofri. Masih dalam pembelajaran dari rumah dengan mata pelajaran tematik SPDP. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita membahas SPDP-nya tentang gambar ilustrasi. Apa itu gambar ilustrasi? Yaitu gambar yang menceritakan sesuatu ya. Jadi nanti kalian bisa simak apa saja tujuannya, apa saja fungsinya, bagaimana cara membuatnya. Nanti di sana sudah ada di video pembelajaran yang sudah Bu Nofri siapkan. Ingat ya, perhatikan dan simak dengan baik agar kalian paham. Nah, di akhir itu ada tugas, yaitu membuat gambar ilustrasi tentang suasana di rumah. Nah, itu nanti dikerjakan di kertas gambar, diwarnai, diblok, dan dikumpulkan pada saat tatap muka. Bisa minggu ini atau bisa minggu depan ya. Silahkan disimak dengan baik video pembelajarannya, kemudian dikerjakan tugasnya ya. Tetap semangat, selalu sehat, jaga selalu kesehatannya. Terima kasih. Bu Nofri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berdoa ya sebelum belajar. Apa sih gambar ilustrasi itu? Nah, ini ada pengertiannya, yaitu gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Jadi, gambar ilustrasi ini disebut juga gambar cerita. Menggambar ilustrasi suasana alam sekitar berarti membuat gambar yang menceritakan suasana alam yang sedang diamati, ya. Gambar suasana alam dapat berupa gambar suasana tepi danau, tepi hutan, padang pasir, pedesaan, dan sebagainya, ya. Ada juga gambar ilustrasi seperti kegiatan, misalnya kegiatan di sekolah, kegiatan belajar, atau kegiatan berkebun di rumah, atau kegiatan olahraga juga bisa dijadikan sebagai gambar ilustrasi. Nah, apa sih fungsi gambar ilustrasi? Yang pertama, untuk memperjelas alur atau isi cerita. Jadi ketika ada cerita nih, diberikan gambar ilustrasi, maka kita akan isi cerita itu akan semakin jelas ya. Yang kedua, gambar ilustrasi dapat menarik perhatian ya. Lalu yang ketiga, dapat menambah nilai keindahan ya. Jadi dengan adanya gambar ilustrasi akan tampak indah, lebih indah sebuah cerita. Selanjutnya, merupakan media pengungkapan perasaan penggambarnya ya. Dan fungsi yang terakhir adalah memperjelas isi pesan dalam promosi barang ya. Seandainya ada promosi barang, gambar ilustrasi ini dapat memperjelas isi pesannya. Selanjutnya, nah, teknik dan media dalam menggambar ilustrasi. Apa saja? Yang pertama, teknik kering. Teknik kering itu yaitu teknik yang menggunakan bahan-bahan seperti ada pensil, kapur, arang, krayon. Ini adalah alat-alat atau bahan untuk menggambar ilustrasi teknik kering ya. Jadi alatnya ini tidak menggunakan yang seperti air gitu ya, tapi kering, pensil, kapur, arang, krayon. Selanjutnya teknik yang kedua adalah teknik basah. Nah, teknik basah ini teknik yang menggunakan alat dan bahan seperti cat air, cat minyak, dan tinta. Jadi bersifat cair ya. Bahannya ini bersifat cair. Oke, itu teknik dan media. Ada dua, teknik kering dan teknik basah. Selanjutnya, nah ini langkah-langkah menggambar ilustrasi. Ada beberapa langkahnya ya. Yang pertama adalah persiapan bahan dan alat. Sebelum menyiapkan bahan dan alat, sebaiknya kalian tentukan dahulu jenis teknik yang akan kalian gunakan. Kalian mau teknik basah atau teknik kering ya. Nah, ini beberapa bahan dan alat yang bisa kalian gunakan. Nah, ini adalah pensil. Pensil digunakan untuk teknik kering. Nah, ini digunakan untuk teknik basah ya. Selanjutnya, krayon digunakan untuk teknik kering.
Dan ini kuas. Kuas digunakan untuk teknik basah. Selanjutnya, nah ini kertasnya. Kertas sebagai alas untuk menggambarnya. Selanjutnya, nah ini ada pensil warna, juga bisa digunakan. Salah satu alat dalam teknik kering ya. Ini beberapa contoh dari alat-alat dan bahan dalam sebagai langkah pertama yang kalian harus persiapkan untuk menggambar ilustrasi. Lalu langkah yang kedua adalah penentuan tema ya. Setelah kalian menyiapkan alat dan bahannya, kalian tentukan temanya. Nah, ini salah satu contoh temanya. Ini adalah tema kegiatan belajar di dalam kelas. Tema yang lain bisa lagi. Nah, ini adalah kegiatan bersih-bersih di dalam kelas ya. Ini bisa juga dijadikan sebagai tema dalam pembuatan gambar ilustrasi. Selanjutnya, nah, selain kegiatan di kelas, bisa juga gambar ilustrasi itu menggambarkan suasana hari raya ya. Ini adalah suasana hari raya Idul Adha ya, atau potong hewan kurban. Nah, ada lagi contoh yang lain. Nah, ini gambar ilustrasi untuk kegiatan olahraga yaitu sepak bola ya. Nah, selain ini masih banyak lagi tema-tema lain yang bisa kalian pilih. Nah, setelah penentuan tema tadi, langkah selanjutnya adalah pembuatan sketsa. Nah, ini beberapa contoh sketsa yang dapat kalian lihat. Nah, ini salah satu sketsanya ya. Sketsa itu seperti coret-coretan ya, yang bisa kalian hapus kalau misalnya ada kesalahan bisa dihapus ya sebelum diwarnai. Ini sketsa tentang gambar ilustrasi pemandangan alam yang ada di sungai ya. Nah, ini contoh yang kedua, gambar ilustrasi kegiatan persiapan Hari Kemerdekaan ya. Kalau pembuatan sketsa ini bisa dihapus ya, dan boleh dikerjakan atau dibuat lebih dari satu. Jadi kalian nanti dapat memilih mana yang paling baik ya. Lalu sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu. Kalau ada yang tidak perlu boleh bisa dihapus dan bisa ditambah dengan garis atau coretan yang dirasa perlu agar gambar tampak lebih hidup. Nah, jika sudah mantap sketsa gambarnya, kalian boleh mewarnai. Nah, sekarang tahap terakhir yaitu penyempurnaan gambar ya. Setelah dibuat sketsa tadi, gambar kalian warnai dan ini hasilnya seperti ini ya. Sketsa-sketsa yang tadi diwarnai jadi seperti ini. Nah, ini sudah sempurna gambarnya. Oke. Nah, demikian tentang sekilas tentang menggambar